105 Afam, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan Afam. Gimana kabar rekan Afam di malam hari ini? Kembali lagi Fadli menyapa rekan Anda rekan Afam, tepatnya di 21 Februari 2024 dan di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat rekan Afam. Dan di malam hari ini seperti biasa rekan Afam, kita ada talk show bersama dosen Usaha dalam Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah rekan Afam telah hadir di studio kita narasumber kita. Langsung aja Fadli sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Ya, di sini ada Bapak Yusrijal dan Bapak Raja Zainal Abidin ya, rekan ya. Jadi selamat malam Bapak. Selamat malam Bang Fadli. Ya. Gimana kabarnya Bapak di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Bang Fadli gimana ya Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bang ya. Oke deh, jadi di sini ada juga Bang Yusrijal ya, rekan ya. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Bang. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa untuk malam ini. Oke deh, alhamdulillah rekan. Jadi alhamdulillah kita bertiga di sini luar biasa ya rekan ya, dalam keadaan sehat walafiat juga rekan. Jadi di malam hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa nih Bapak? Kita membahas tentang hilirisasi kan, karena apalagi kayak akhir-akhir ini kayak hilirisasi ekonomi itu sering kayak dibahas akhir-akhir ini, terutama masa-masa pemilu ini waktu debat capres gitu kan misalnya. Apa sih bagaimana sih cara kita melakukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu gitu kan? Dan mereka mengatakan hilirisasi di sana hilirisasi seperti itu. Jadi mengapa topik ini cukup menarik? Sebenarnya apa sih hilirisasi itu? Terutama bagaimana sih cara dengan hilirisasi itu meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi di Indonesia. Terutama apalagi untuk peningkatan sumber daya alam Indonesia, terutama meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian kayak hilirisasi ini juga dapat mengeluarkan kita dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau yang sering kita dengar istilahnya dengan middle income trap yang ingin menjadi negara maju seperti itu. Kemudian hilirisasi ekonomi menjadi topik yang cukup penting terutama pada saat akhir-akhir inilah tentunya, yang dimana dengan hilirisasi ini kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Maka hilirisasi ini penting untuk dibahas agar masyarakat mampu mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya hilirisasi ini, sehingga dapat diwujudkan dan bagaimana manfaatnya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti itu Mas Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan ya. Karena banyaknya animo masyarakat tentang hilirisasi ini dan sering disebut-sebutin ya. Fadli juga sebenarnya penasaran sih. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya rekan ya. Apa sih Bang yang dimaksud dengan hilirisasi atau downstreaming dalam konteks ekonomi? Oke Bang Fadli. Di sini hilirisasi itu dapat disebut sebagai sebuah strategi ekonomi yang juga berfokus pada pengolahan bahan baku seperti itu, di mana bahan baku ini bisa kita olah agar menjadi produk bernilai tambah tinggi lagi. Yang artinya dalam konteks ini hilirisasi ini tidak hanya mengacu pada proses peningkatan produknya saja seperti itu, tapi juga proses pengolahan secara fisik dan juga pengembangan produk turunan, inovasi dan juga peningkatan dari segi kualitas produknya seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Terus ada sedikit tambahan ya dari ekonom atau pakar lah yang dari UI ya. Dia begini katanya, menurut Arianto Arif Parundru pada tahun 2015 ya, hilirisasi sering disebut sebagai downstreaming atau value adding, yang artinya upaya meredam ekspor bahan mentah yang sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut karena meningkatkan nilai tambah domestik, ya artinya sembari menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jika memang harus mengekspor, maka yang diekspor itu ialah barang jadi, misalnya dari kelapa sawit ya. Kita tidak mengekspor HPO lagi, tapi kita
mengekspor yang sudah jadi seperti kosmetik, mentega dan lain-lain yang berasal dari produk turunan dari minyak mentah atau CPO dari sawit tersebut. Ya gitu dia. Oke deh, jadi itu dia rekan FM ya, dimaksud dengan hilirisasi. Jadi itu adalah kita nggak ngekspor bahan mentah lagi, tapi kita udah bisa mengolah gitu intinya gitu ya, Bang, ya. Benar. Kemudian di sini Fatih mau nanya kembali ya Bapak ya, mengapa hilirisasi dianggap penting dalam dunia bisnis? Ya tentu saja hilirisasi ini dianggap cukup penting ya dalam dunia bisnis, karena ya seperti penjelasannya itu tadi, bahwa dengan hilirisasi ini dunia bisnis menawarkan beberapa keuntungan yang cukup signifikan tentunya. Yang pertama kayak meningkatkan nilai tambah produk, sama kayak pengertiannya tadi kan, bahwa hilirisasi ini memungkinkan kita atau perusahaan untuk mengubah bahan baku mentah menjadi produk akhir dengan nilai jual yang lebih tinggi lagi. Artinya ada inovasi lah dari produk yang bahan mentah yang diolah itu tadi, sehingga bernilai lebih tinggi lagi. Kemudian dengan dilakukannya nilai tambah produk ini tentu akan meningkatkan profitabilitas dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar lokal. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya, yaitu adalah untuk memperkuat rantai nilai, yang artinya bahwa hilirisasi ini mendorong integrasi vertikal dalam rantai nilai, yang dimana memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan proses produksi dari hulu ke hilir, yang dimana hal ini akan meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan juga fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar. Kemudian yang ketiga itu adalah menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan adanya hilirisasi ini, industri pengolahan yang berkembang pesat sebagai hasil dari hilirisasi ini akan membuka peluang kerja baru lagi bagi masyarakat, yang dimana tentu dengan lapangan pekerja yang semakin meningkat ini akan berdampak langsung kepada pendapatan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian sebagai meningkatnya daya saing, yaitu produk dengan nilai tambah tinggi ini yang dihasilkan ini melalui hilirisasi tentu akan mampu bersaing secara global, terutama meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan ekspor bagi negara. Kemudian mendorong inovasi dan teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi, memperkuat kemitraan strategis, di mana hilirisasi mendorong kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga penelitian menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan industri ini tadi. Oke, jadi itu dia beberapa mengapa hilirisasi itu dianggap penting dalam dunia bisnis ya, rekan FM ya. Kemudian di sini apa sih manfaat dari implementasi program hilirisasi ini, Bapak? Ya, ini dia manfaat dari implementasi program hilirisasi ya. Nah, manfaatnya antara lain itu memberikan nilai tambah pada produk. Nah, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terus selanjutnya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan secara internasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam gitu. Oke, saya tambah sedikit ya, dari jawaban dari Bang Yusrizal tadi ya. Tentu hilirisasi ini mempunyai manfaat yang cukup bagi perusahaan, bagi negara, bagi masyarakat. Artinya bagi perusahaan, manfaat dari program hilirisasi ini adalah meningkatkan nilai tambah produk tadi itu, yang dimana akan meningkatkan nilai jual yang jauh lebih tinggi dari bahan baku mentah dan meningkatkan profitabilitasnya. Kemudian memperkuatkan rantai nilai, menciptakan peluang usaha baru, di mana industri pengolahan yang berkembang pesat dari hasil hilirisasi ini membuka peluang usaha baru di berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, dan perdagangan. Kemudian meningkatkan daya saing bagi perusahaan, yang dimana dengan nilai tambah tinggi ini perusahaan mampu bersaing secara global, yang tentunya meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan ekspor. Kemudian mendorong inovasi dan teknologi dari perusahaan, di mana hilirisasi mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang dimana menghasilkan produk inovatif dan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dari produktivitas. Kemudian manfaat hilirisasi ini ya, bagi negara gitu ya, dimana dengan hilirisasi ini tentu
akan meningkatkan nilai ekonomi, yang dimana produk hilir dari hilirisasi ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara tentunya melalui pajak dan bea cukai. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang tentu ini akan berdampak langsung kepada negara, di mana industri pengolahan yang berkembang pesat akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokalnya, seperti itu. Kemudian memperkuat ketahanan ekonomi, yang artinya dengan hilirisasi ini kita mampu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku mentah. Artinya ya membuat negara lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global, seperti itu, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Kemudian meningkatkan daya saing nasional, yaitu menjadi produk hilir yang kompetitif di pasar global dan daya saing nasional, serta menarik investasi asing. Kemudian yang terakhir adalah manfaat bagi masyarakat tentunya, yaitu meningkatkan pendapatan, yaitu berasal dari peluang kerja yang baru dari industri pengolahan yang melakukan hilirisasi ini. Kemudian meningkatkan akses terhadap produk berkualitas bagi masyarakat, yaitu masyarakat mampu mengakses produk-produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan, artinya dengan industri pengolahan ini membutuhkan tenaga kerja yang keterampilan yang beragam, seperti itu, sehingga mendorong pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan. Artinya dengan hilirisasi ini manfaat ekonomi dan sosial dari hilirisasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. Iya, itu dia ya, kenapa dengan cara diimplementasikannya hilirisasi ini, maka kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat, kenapa? Dan di sini selain daripada implementasinya yang penting, apakah ada peran pemerintah dan investasi dalam mendukung hilirisasi ini, Bang? Ya, tentu peran pemerintah dan ini investor ya, dari modal gitu. Nah, peran pemerintah dan investor ini ya tentu sangat penting ya untuk artinya kemajuan dari hilirisasi ini. Nah, di mana seperti peran pemerintah, yang pertama itu menciptakan regulasi yang mendukung. Artinya regulasi ya aturan main. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendorong dan melindungi investor di setiap hilirisasi, seperti dia insentif pajak, kemudian perizinan dan kepastian hukum. Nah, kemudian apalagi yaitu mengembangkan infrastruktur. Infrastruktur artinya pemerintah perlu membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung industri pengolahan, seperti adanya jalan raya, pelabuhan, dan kawasan industri lainnya yang untuk mendukung berjalannya hilirisasi ini, ya kan. Nah, kemudian meningkatkan kualitas SDM ya. Untuk keberlangsungan hilirisasi ini tentu kita membutuhkan SDM yang mempunyai pendidikan yang mumpuni, artinya di bidangnya itu. Nah, jadi pemerintah harus meningkatkan SDM ini melalui pendidikan dan pelatihan gitu. Nah, kemudian melakukan riset dan pengembangan. Nah, artinya pemerintah perlu mendukung riset dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan. Nah, kemudian peran dari investor itu sendiri itu apa ya? Yang pertama itu tentu menyediakan dana ya. Investasi dari sektor swasta diperlukan untuk membangun infrastruktur pengolahan dan mengembangkan teknologi baru. Nah, kemudian apalagi peran dari investor tersebut yaitu transfer teknologi. Nah, investor asing dapat membawa teknologi yang baru ke negara dan meningkatkan efisiensi industri pengolahan. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan adanya hilirisasi ini dan peran dari investor ini ya tentu lapangan pekerjaan akan tersedia untuk masyarakat itu. Nah, kemudian yang terakhir itu meningkatkan pendapatan negara. Nah, tentu investor di sektor hilirisasi akan meningkatkan
pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Begitu dia Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan Akam ya, peran yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung hilirisasi dan juga investasi ya rekan Akam ya. Sedangkan di sini Fadli mau nanya juga kembali ini untuk Bapak dan Abang-abang ya. Bagaimana hilirisasi ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global gitu? Oke, bagaimana sih sebenarnya hilirisasi ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global seperti itu ya kan? Dimana dengan hilirisasi ini tentu proses pengolahan baku itu menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang artinya meningkatkan daya saing produk di Indonesia di pasar global dengan beberapa cara. Yang dimana yang pertama yaitu menciptakan diferensiasi produk, artinya bahwa produk hilir menawarkan diferensiasi dan keunikan dibandingkan produk pesaing. Yang artinya dengan diferensiasi produk ini tentu akan meningkatkan daya tarik dan nilai jual di pasar global. Artinya ada keunikan tersendiri atau inovasi tersendiri yang dimana produk itu berbeda daripada yang lain seperti itu. Sehingga dengan keunikan-keunikan tersebut, produk ini tentu akan menarik minat masyarakat untuk membeli produk tersebut seperti itu. Kemudian yaitu adalah meningkatkan daya saing brand, dimana produk hilir ini dengan branding yang kuat tentu akan dapat meningkatkan reputasi dan juga daya saing brand Indonesia di pasar global tentunya. Yang kemudian dari hilirisasi ini juga kita bisa memperkuat kontribusi terhadap ekonomi, yang dimana dengan hilirisasi ini meningkatkan kontribusi di sektor manufaktur dan terhadap PDB dan pendapatan ekspor, sehingga berdampak secara langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional seperti itu. Kemudian meningkatkan keterampilan SDM tentunya, dimana dengan industri pengolahan yang berkembang pesat membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang cukup beragam, yang dimana keterampilan yang cukup beragam ini tentu akan mendorong pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian yang seterusnya itu adalah akan membuka peluang baru bagi perusahaan seperti itu, dimana hilirisasi tentu akan membuka peluang baru untuk investasi, penelitian dan pengembangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian meningkatkan kualitas produk, artinya bahwa proses pengolahan yang terstandarisasi dan kontrol kualitas yang ketat akan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi pula. Artinya hal ini sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh internasional. Kemudian memperkuat posisi tawar. Artinya apa? Bahwa hilirisasi ini tentunya akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, yang dimana memungkinkan negosiasi harga yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan secara internasional. Kemudian mendorong diversifikasi ekonomi, yang dimana diversifikasi ini adalah keberagaman atau keanekaragaman produk seperti itu. Artinya yang dimana dalam mendorong diversifikasi ini ekonomi dan mengembangkan industri baru akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku mentah. Adapun manfaat yang diterima dari hilirisasi ini dan beberapa tantangan yang perlu diatasi yaitu adalah beberapa tingginya biaya investasi tentunya, yang dimana dengan hilirisasi ini pemerintah perlu atau masyarakat perlu membangun industri pengolahan dan membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Kemudian ketersediaan dari infrastrukturnya seperti itu, dimana apabila program hilirisasi ini dijalankan, infrastruktur harus memadai, dimana kurangnya infrastruktur yang mendukung industri pengolahan dapat menghambat hilirisasi itu sendiri. Kemudian ada yang namanya keterampilan SDM, yang dimana keterampilan SDM ini juga dibutuhkan oleh industri pengolahan dan juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan kerja dan membangun inovasi produk yang lebih unik lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah kebijakan yang tentunya belum optimal seperti itu, dimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya mendukung hilirisasi ini, sehingga dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut
dan mengoptimalkan potensi yang ada dari bahan baku mentah ini, hilirisasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk di Indonesia, terutama di pasar global, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti itu, Bang Fadli. Iya, jadi itu dia rekan Afam ya. Hilirisasi, bagaimana hilirisasi dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global ya rekan Afam ya. Jadi kalau misalnya kita udah mampu membuat produk sendiri, mengolah produk sendiri, kita juga akan bersaing dengan masyarakat global, tentunya akan didukung oleh dan disupport oleh pemerintah rekan Afam. Jadi ayo buat inovasi terbaru, kembangkan kembali skill Anda rekan Afam ya. Jadi kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Saya terus 2 November Afam, Your Lifestyle. 105 Afam, Your Lifestyle. Ya rekan Afam, kembali lagi Fadli menyapa ruang dan Anda rekan Afam. Dan di sini masih bersama narasumber yang sama rekan Afam ya, dari dosen UIN Syahada Kota Padang Sidin Puan. Tadi kita udah bahas beberapa hal tentang hilirisasi dan bagaimana hilirisasi ini membentuk dan membangun ekonomi kita rekan Afam. Jadi di sini Fadli sangat penasaran banget ini rekan Afam. Bagaimana sih contoh konkret dari implementasi hilirisasi di Indonesia? Apakah sudah ada atau masih pencanangan gitu ya Bang ya? Boleh dijawab Bang? Iya, ini dia contoh konkret dari implementasi hilirisasi ya di Indonesia. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri, nah itu mendukung dari adanya kemajuan hilirisasi ini. Nah, tentu contoh konkret di Indonesia itu sekarang itu udah banyak ya berdirinya beberapa industri seperti itu industri nikel. Nah, pada sejak tahun 2020 pemerintah Indonesia telah melarang ekspor biji nikel. Nah, dan mendorong untuk pembangunan pengolahan nikel, yang artinya biji nikel tidak diekspor lagi, kemudian itu diolah langsung menjadi bahan jadi ya seperti baterai dan stainless steel gitu. Nah, kemudian di industri pertanian seperti industri kelapa sawit. Nah, pemerintah Indonesia telah mendorong pembangunan industri pengolahan kelapa sawit untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti itu minyak goreng gitu, sabun, dan seperti margarin dan kosmetik. Nah, gitu. Nah, kemudian di bidang perikanan, nah tentu pemerintah juga mendorong pembangunan industri di bidang perikanan seperti pengolahan ikan. Itu seperti adanya ikan ikan yang dibekukan atau kulit ikan dan makan olahan lain. Kemudian industri kayu. Pemerintah Indonesia telah mendorong pembangunan industri pengolahan kayu untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, yaitu seperti furniture, lantai kayu, dan juga itu ya kertas yang kita gunakan sehari-hari itu ya berasal dari industri kayu ya. Nah, kemudian industri tekstil, pemerintah juga mendorong pembangunan industri tekstil untuk menghasilkan produk nilai bertambah tinggi gitu kan, seperti ya pakaian jadi dan kain untuk dijadikan nanti bahan-bahan pembuatan seragam gitu kan. Ya mungkin ya itulah dia tadi implementasi hilirisasi di Indonesia itu ya. Iya, jadi sudah ada ya implementasi konkret dan nyata dari hilirisasi ini ya Bang ya. Iya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal ini hilirisasi ini apakah ada tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Indonesia khususnya? Tentunya akan banyak tantangan sih dari hilirisasi ini, dimana tantangan tersebut tentunya salah satunya yaitu adalah kebutuhan yang cukup besar, modal yang cukup besar seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi yang canggih, artinya kita membutuhkan teknologi yang cukup canggih, mumpuni
untuk membuat produk-produk yang inovatif tentunya seperti itu, sehingga produk tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian tentunya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adalah tantangan mengenai sumber daya manusianya. Dalam melakukan program hilirisasi ini tentu kita tidak terlepas dari yang namanya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini juga menjadi penyokong utama bagaimana hilirisasi ini bisa berjalan. Artinya sumber daya manusia ini juga harus cakap dalam membuat produk. Artinya mereka mempunyai keterampilan dan juga kemampuan untuk menciptakan produk-produk yang inovatif tentunya. Kemudian perubahan regulasi, tentunya hilirisasi ini kita tidak terlepas dari yang namanya regulasi dari pemerintah, yang dimana regulasi ini tentu harus mendukung program hilirisasi ini. Jangan seperti misalnya pengurusan yang ribet, peraturan yang tidak mendukung, seperti itu. Kemudian dalam menjaga relevansi serta kompetitif di pasar, itu tadi. Kemudian hilirisasi ini juga memiliki tantangan utama tentunya yang dihadapi dalam prosesnya di Indonesia, di mana kebijakan yang belum optimal tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa belum sepenuhnya mendukung hilirisasi seperti regulasi yang rumit, perizinan dan yang berbelit-belit, dan insentif yang belum memadai. Kemudian tantangan dari lembaga yang bersangkutan, artinya kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait dengan hilirisasi ini seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, yang tentunya dapat menghambat implementasi dari hilirisasi yang cukup efektif. Kemudian hambatan dari pasar dan juga daya saing produk yang dikeluarkan. Tentunya persaingan di pasar global yang ketat dan kurangnya branding dari produk hilir di Indonesia dapat menghambat penetrasi pasar dan daya saing. Yang kemudian selanjutnya tantangan yang dihadapi yaitu adalah akses terhadap teknologi itu tadi, di mana keterbatasan akses ini termasuk itu transfer teknologi dari negara maju dapat menghambat pengembangan industri pengolahan yang efisien dan berdaya saing. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesadaran dan pemahaman. Artinya bahwa masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat hilirisasi ini, sehingga dari kurangnya kesadaran dan pemahaman ini dapat menghambat dukungan dan partisipasi publik terhadap program hilirisasi. Seperti itu Bang Fadli. Iya, jadi itu dia rekan-rekan ya, tantangan-tantangan yang bisa terjadi dalam proses hilirisasi ini ya. Jadi dibutuhkan modal yang sangat besar gitu rekan-rekan ya, karena beli alat-alat untuk proses pengolahan daripada CPO atau barang mentah lainnya gitu ya kan rekan-rekan, itu tidaklah murah rekan-rekan ya. Iya. Dan Indonesia belum punya alat gitu ya Pak ya, terkhususnya untuk pengolahan karet mungkin ya. Iya, kemudian untuk jadi ban gitu. Perlu nilai investasi yang cukup besar dan juga ada dukungan dari pemerintah tentunya. Iya, dari segi akses juga dari pemerintah biasanya membantu rekan-rekan ya. Oke deh, jadi rekan-rekan itu dia tantangan utama yang dihadapi dalam proses hilirisasi ya rekan-rekan ya. Nah kita udah bahas tantangannya nih, jadi kita harus tahu cara mengatasinya dong. Oke, karena kita udah tahu tantangannya. Kira-kira cara mengatasinya gimana nih Pak? Mau jawab? Oke. Tentu dari tantangan-tantangan yang muncul ini tadi, tentu kita harus tahu dong kayak mana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut tentunya gitu kan. Yang dimana dalam mengatasi tantangan tersebut, tentu kita harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak. Termasuk itu adopsi inovasi, pelatihan keterampilan, adaptasi terhadap perubahan, dan juga pembangunan kemitraan yang strategis tentunya. Kemudian dari sisi bagaimana mengatasinya, yaitu dari sisi pemerintah, pemerintah mungkin dapat menyediakan insentif dan kemudahan perizinan seperti itu, di mana insentif dan kemudahan perizinan ini akan
mempermudah program hilirisasi ini untuk berjalan seperti itu, termasuk dalam membangun infrastruktur dan juga meningkatkan kualitas SDM, di mana kualitas SDM ini dapat ditempuh melalui pelatihan dan pendidikan membuat produk seperti itu. Kemudian pemerintah dapat juga menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang dapat mempersulit dari program hilirisasi ini. Seperti itu. Kemudian mengatasi tantangan dari sektor swasta, tentunya berinvestasi di industri pengolahan dari sisi sektor swastanya, di mana sektor swasta dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian tentunya dan meningkatkan branding dari produk yang sedang dibuat seperti itu. Kemudian dari perspektif lembaga pendidikan, yang dimana lembaga pendidikan dapat mengembangkan berbagai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan, terutama biasanya yang lembaga pendidikan yang mengarah ke praktik kerja seperti itu biasanya adalah sekolah menengah kejuruan seperti itu. Biasanya mereka akan langsung praktik ke bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan atau membuat sebuah produk seperti itu. Kemudian dari perspektif masyarakat tentunya dalam menghadapi tantangan ini, tentu masyarakat harus sadar dan paham tentang manfaat dari hilirisasi ini seperti itu. Oke, itu dia rekan Afam ya. Bagaimana cara mengatasinya rekan Afam ya. Dan tadi kita juga udah mempelajari apa sih manfaat dari implementasi program hilirisasi itu ya rekan Afam ya. Dan di sini karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21 rekan Afam, nggak terasa banget ya waktu ternyata cepat berlalu gitu rekan Afam ya. Jadi di sini boleh kita kasih kepada kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement untuk acara kita di malam hari ini rekan Afam. Kepada Bapak Raja Zainal Abidin dipersilahkan untuk. Tentunya masyarakat tentunya harus sadar tentang apa itu hilirisasi, di mana hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang kita jual. Misalnya seperti petani buah itu kan, ketika dia hanya menjual buahnya saja mungkin harganya tidak seberapa, tetapi ketika dia mengolah buah tersebut menjadi sebuah minuman atau jus gitu, maka dia akan menjadi bernilai lebih tinggi lagi seperti itu. Dan semoga dengan disampaikannya tentang apa sih hilirisasi ini, masyarakat dapat memahami dan tidak lagi bertanya tentang bagaimana hilirisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Iya, itu dia dari Bapak Raja Zainal ya rekan Afam ya. Kemudian dari Bapak Yusrizal bagaimana Bapak? Iya, bicara mengenai hilirisasi ya, tentu masyarakat Indonesia masih kurang paham gitu kan. Nah untuk itu kepada seluruh jajaran yang terkait seperti pemerintah atau perusahaan dan investor lainnya, tentu perlu adanya pendidikan atau pelatihan untuk mendukung masyarakat terus mengikuti ataupun dapat mengikuti alur dari hilirisasi ini, supaya nantinya masyarakat juga tentu dapat terbantu ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Ya begitu Pak. Oke deh, jadi itu dia rekan Afam ya. Untuk closing statement kita di malam hari ini rekan Afam. Jadi jangan tertutup dengan yang namanya hilirisasi, terutama di bidang ekonomi rekan Afam, demi kemajuan kita semua rekan Afam. Jadi Fadli juga tidak lupa rekan Afam untuk mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Afam. Dan bukan kita nggak mau berlama-lama rekan Afam ya, tapi karena waktunya sudah di pukul 21 itu kita harus menutup edisi talk show kali ini rekan Afam ya. Dan tidak lupa juga Fadli mengucapkan semoga rekan Afam jangan langsung beralih, karena setelah ini kita bakal putarin musik-musik spesial untuk rekan Afam ya, musik-musik pilihan. Jadi stay tune terus di 104 Afam, dan akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.